Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang jodoh. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, seringkali satu hal yang membingungkan banyak orang, juga orang-orang Kristen ini pada kehidupannya, yaitu masalah perjodohan. Kebingungan ini mungkin sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang sebagian besar mengatakan jodoh itu di tangan Tuhan. Tetapi nyatanya juga banyak pernikahan yang hancur. Artinya mereka bercerai dan sebagainya. Lalu orang bertanya-tanya, loh, apakah kalau jodoh itu memang dari Tuhan? Lalu menimbulkan kesengsaraan seperti itu sampai mereka harus bercerai dan sebagainya. Sehingga timbul keraguan dan sekaligus kerancuan pikir tentang perjodohan itu. Zaman dulu orang dijodohkan kadang-kadang oleh orang tua mereka, ya, pokoknya, dan bisa langgeng, bisa sampai ya punya cucu dan sebagainya itu. Padahal yang jodohkan orang tua gitu, Pak Paul. Nah, sekarang di era kita dan anak-anak kita ini sebenarnya pandangan iman Kristen tentang perjodohan atau jodoh itu gimana, Bapak? Saya akan berkomentar terlebih dahulu tentang masa lampau, ya Pak Gunawan. Iya, iya. Tadi Pak Gunawan singgung bahwa di masa lampau orang itu dijodohkan dan pernikahan mereka langgeng sampai akhirnya. Iya. Ada beberapa faktor ya yang membuat pernikahan mereka langgeng dibandingkan dengan pernikahan pada zaman sekarang ini. Yang pertama adalah faktor tekanan sosial. Jadi pada masa dulu itu, lingkup di mana kita tinggal, orang-orang di sekitar kita mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tindakan kita. Jadi, kalau lingkup kita itu tidak menyetujui yang kita lakukan, kita lebih tertekan untuk tidak melakukannya. Karena apa? Karena pada umumnya, pada masa lampau, kita masih hidup dalam sistem komunal atau sistem di mana kita ini cukup terkait dengan orang lain. Sekarang kita ini lebih individual. Orang tidak lagi terlalu mengenal siapa yang tinggal di sebelah mereka. Akibatnya, kita juga tidak terlalu tunduk pada sorotan masyarakat seperti dulu kala. Itu sebabnya perceraian lebih mudah muncul pada zaman sekarang ini. Karena apa? Karena tidak lagi manusia ini diikat oleh norma-norma sosial seperti pada masa lampau. Yang kedua, kenapa pada zaman dulu pernikahan itu relatif lebih langgeng dibandingkan sekarang? Karena hidup itu juga, atau kehidupan itu juga lebih simpel. Sekarang hidup jauh lebih kompleks dibandingkan dahulu. Jadi saya kira dua hal ini yang membedakan kenapa pernikahan dulu itu lebih langgeng dibandingkan dengan sekarang. Nah, kembali kepada tadi yang Pak Gunawan tanyakan, apa artinya perjodohan itu di tangan Tuhan? Kalau setelah menikah terus mengalami percekcokan dan akhirnya kita itu ada yang bercerai, akan di kalangan orang-orang Kristen sendiri. Iya. Saya pun mempunyai pengalaman pribadi, Pak Gunawan dan Ibu Ida, tentang hal ini. Waktu saya mulai bertengkar dengan istri saya pada awal pernikahan kami, saya suka bertanya-tanya, apa yang salah? Saya yang salah menginterpretasi kehendak Tuhankah? Atau saya ini melawan kehendak Tuhan? Atau saya salah pilih? Atau apa ini? Nah, ini memang
saya kira pertanyaan-pertanyaan yang baik ya. Pada dasarnya kita harus kembali kepada konsep apa itu yang dimaksud dengan perjodohan di tangan Tuhan. Pertama adalah kita harus menyadari bahwa Alkitab tidak memberikan kita kriteria yang spesifik tentang jodoh kita. Bahkan kalau kita mau melihat dengan saksama, Alkitab tidak secara langsung menceritakan kisah di mana Tuhan menentukan jodoh orang. Yang kita tahu dengan pasti ya, di mana Tuhan campur tangan dan menentukan jodoh untuk seseorang adalah dalam kisah Ishak. Ya itu. Itu saja. Eliezer, bawahan dari Abraham, ayah Ishak, pergi untuk mencarikan jodoh buat anak majikannya, Ishak itu. Dan dia meminta tanda dari Tuhan dan Tuhan menjawab sesuai dengan tanda yang dia minta. Dan datanglah Ribka, akhirnya Ishak menikah dengan Ribka. Nah, dalam cerita Alkitab hanya satu saja di mana Tuhan turut campur tangan secara langsung dalam menentukan jodoh. Yang lainnya tidak. Seolah-olah memang Tuhan memberikan kebebasan kepada anak manusia untuk memilih jodohnya. Jadi yang saya akan gunakan adalah prinsip-prinsip ya, atau kriteria yang Tuhan sudah tentukan buat kita. Yang pertama adalah kita ambil di 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi Tuhan memang menghendaki agar kita menjalin hubungan yang akrab, membentuk pasangan yang kuat dengan yang seiman. Sebab bagaimanakah mungkin kita dipersatukan dengan yang tidak seiman? Nah juga saya bisa bacakan misalnya di 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah dari ayat ini kita bisa simpulkan sebagai orang Kristen, kita adalah ciptaan yang baru. Dan tidak masuk akal yang baru itu disandingkan dengan ciptaan yang lama. Tidak bisa itu. Jadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan seharusnya lah bersatu dengan ciptaan yang baru juga di dalam Tuhan. Jadi ayat-ayat ini saya kira cukup kuat ya, apalagi ditambah dengan misalnya 1 Korintus pasal 7 ayat 39. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Nah ini sekali lagi ditekankan bahwa kita menikah dengan yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi prinsip pertama adalah Tuhan menghendaki kita menikah dengan sesama orang percaya. Prinsip kedua adalah yang saya juga petik dari 1 Korintus pasal 7 ayat 39 tadi itu. Kita ini diberikan kebebasan menikah dengan siapa saja yang kita kehendaki. Selain dari orang percaya ya, maksudnya orang percaya itu. Artinya sesuai dengan selera kita. Jadi kita nggak harus menikah dengan tipe tertentu. Tidak, kita ini masing-masing mempunyai keunikan dan selera yang juga unik dan berbeda. Jadi silakan kita mau yang pendek ya silakan, yang tinggi ya silakan, yang kurus ya silakan, yang gemuk ya silakan. Nggak harus seragam. Nah Tuhan memberikan 2 prinsip itu. Kemudian prinsip yang ketiga yang kita juga tahu adalah diambil dari Kejadian pasal 2, yaitu Tuhan meminta kita atau Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan untuk kita. Jadi pilihlah istri atau suami yang juga sepadan dengan kita, yang cocok itu artinya, yang pas. Nah ini menyangkut sebetulnya kecocokan sifat dan karakteristik ya. Jadi Alkitab sebetulnya hanya memberikan kita 3 garis besar, 3 pedoman dalam mencari jodoh. Dalam prosesnya
kita terus-menerus meminta pimpinan Tuhan. Sebab dikatakan di kitab Yakobus juga, siapa yang tidak punya hikmat, mintalah hikmat kepada Tuhan. Jadi dalam masa berpacaran kita perlu meminta hikmat Tuhan agar bisa melihat jelas. Itu yang saya sering tekankan. Melihat jelas apakah orang ini cocok atau tidak dengan kita. Meskipun seiman, meskipun sesuai selera kita, tapi kalau tidak cocok, bukan kehendak Tuhan. Nah, jadi kita kembali ke prinsip ini Pak Gunawan ya. Perjodohan di tangan Tuhan, itu betul. Tapi dalam prosesnya Tuhan meminta kita memperhatikan ketiga hal ini. Seringkali kita ini gagal melihat faktor yang ketiga tadi. Kita hanya melihat, oh dia seiman, cocok, pasti dengan kita, Tuhan izinkan. Kedua, oh sesuai dengan selera saya suka dengan orang yang seperti dia dan sebagainya. Nah kita tapi gagal melihat dengan jelas kecocokan kita. Akhirnya kita menikah dengan seseorang yang tidak cocok dengan kita. Sering bertengkar, salah pengertian, kita rasanya lebih banyak susahnya daripada senangnya dengan dia. Tapi karena dia sesuai selera kita tidak rela meninggalkan atau memutuskan hubungan dengan dia. Akhirnya kita menikah. Dan kita berharap bahwa Tuhan akan mengubah dengan otomatis sifat-sifat yang tidak cocok itu dengan kita. Itu tidak terjadi. Nah, kebanyakan Tuhan akan berkata, ya silakan kalau engkau tetap ingin menikah. Tuhan sudah tunjukkan kepada kita ketidakcocokan ini. Seringnya bertengkar, seringnya mempertengkarkan hal yang sama, seringnya kita merasa tak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi kita. Tapi tetap kita melangkah masuk ke dalam pernikahan. Ya Tuhan akan diamkan. Namun ya nanti kita mulai menuai buahnya. Betapa tidak cocoknya kita. Dan di saat itulah kita bertanya, Tuhan ini ada yang salah ini. Sebetulnya ya bukan salah Tuhan. Tapi memang kita kurang melihat atau memperhatikan ketidakcocokan itu. Jadi selama mencari jodoh itu Pak Paul selain terus bergumul dengan Tuhan juga harus menjajaki ya kira-kira siapa yang cocok. Jadi tidak harus satu hanya atau dua orang saja ya Pak Paul. Jadi harus membandingkan dengan yang lain begitu. Dalam pengertian kita bukannya berpacaran secara majemuk begitu ya. Banyak gitu. Dalam pengertian kita bergaul dengan luas. Maka kalau orang bertanya ya, usia berapa sih yang cocok ya untuk mulai berpacaran? Menurut saya usia perguruan tinggi, usia kuliah. Jangan di bawahnya. Karena apa? Karena pada usia di bawah usia perkuliahan, kita itu sebetulnya masih dalam masa remaja. Dan masa remaja adalah masa pembentukan diri kita. Kita masih mencari-cari jati diri. Dan di saat itulah kita juga bergaul dengan luas. Sehingga kita mengenal orang juga dengan luas. Setelah kita mengenal dengan luas, barulah akhirnya kita siap untuk memulai hubungan yang lebih eksklusif, yaitu berdua. Jadi, kita waktu memasuki hubungan eksklusif itu, kita merasakan juga siap, karena kita cukup mengenal orang-orang lain. Saya merasa kasihan kalau ada seorang pemuda atau pemudi yang mulai berpacaran sejak usia misalnya 15 tahun. Secara praktis dia tidak mengenal orang lain secara dekat ya. Terus pacaran sampai umur 25, 26, 10 tahun lebih. Terus menikah. Saya takut kalau nanti setelah dia menikah, baru dia akhirnya menyadari, saya baru tahu ada orang lain selain dia yang lebih cocok. Tapi sudah terlambat, betul. Itu ada masa yang sangat kritis di dalam menentukan jodoh itu Pak Paul ya. Banyak orang yang meminta tanda dari Tuhan. Misalnya saja ya kalau orang tuanya menghendaki, itu dianggap sebagai pertanda bahwa itu memang kehendak Tuhan. Atau misalnya bahkan ada ya pokoknya dia dapat kerjaan, tadinya tidak bekerja masih baru lepas kuliah. Pokoknya saya dapat kerjaan ya berarti ini jodoh saya sudah tiba gitu. Itu pemikiran seperti itu gimana Pak menurut Pak Paul? Saya pernah mendengarkan khotbah mantan rektor sekolah saya ya, mantan rektor seminari saya, Haddon Robinson.
Nah, dia bercerita tentang, atau dia sedang membahas tentang mencari kehendak Tuhan. Ada bahayanya kalau kita ini terlalu apa-apa sedikit-sedikit meminta kehendak Tuhan. Nah, terus dia berikan contoh, dia bilang, saya baru berbicara dengan seorang mahasiswi. Mahasiswi ini berkata, saya sedang mencari kehendak Tuhan, boleh tidak main ski? Nah, saya sudah menetapkan tandanya. Kalau orang tua saya mengirimkan uang, berarti itu tanda saya main ski. Kalau tidak dikirimkan uang, saya tidak main ski. Nah, terus dosen saya berkata, engkau keliru meminta tanda. Kalau engkau meminta tanda dari Tuhan, mintalah tanda yang mustahil dilakukan manusia. Dan hanya Tuhan yang bisa lakukan. Jadi dia bilang, jangan berharap bahwa orang tuamu mengirimkan uang, kamu harus beri tanda. Kalau besok Presiden Amerika Serikat mengirimkan saya uang menski, itu tanda dari Tuhan. Dia bilang, soal dengan tanda seperti itu, kita tidak mungkin salah menilai ini dari Tuhan atau kebetulan. Nah, dia berikan contohnya Gideon. Bagaimana tanda yang Gideon minta adalah tanda yang berlawanan dengan hukum alam. Dan kita juga tahu Raja Hosea waktu dia ingin meninggal dunia, terus Tuhan menambahkan usianya, bayangan berjalan mundur. Jadi sesuatu yang memang tidak mungkin dilakukan manusia. Jadi itu pesan dosen saya yang saya rasa juga baik. Nah, pada umumnya memang Tuhan tidak campur tangan seperti itu ya, memberikan tanda-tanda khusus dalam mencari jodoh. Tapi Tuhan memimpin kita melalui hikmat. Seringkali manusia itu sebetulnya cukup melihat, tapi tidak memiliki hikmat untuk mau mengakuinya. Misalkan ya, saya pernah membimbing sepasang sejoli yang sedang berpacaran. Lebih banyak bertengkar daripada bersuka cita. Tapi dua-dua tetap ngotot mau bersama-sama. Jadi saya langsung berkata, saya tidak setuju. Engkau ini tidak cocok. Engkau sendiri yang mengatakan lebih sering bertengkarnya dan susah hatinya. Tapi kenapa tidak bisa memisahkan diri? Karena itu faktor yang kedua tadi, sesuai dengan selera kita. Begitu. Jadi, ya kembali lagi, kita memang perlu sekali minta pimpinan Tuhan yang lebih bersifat hikmat. Bukannya minta tanda-tanda seperti itu. Kalau meminta tanda, ya saya anjurkan mintalah tanda yang mustahil dilakukan manusia atau terjadi secara kebetulan. Dan hikmat itu pasti sesuai dengan firman Tuhan ya Pak Po? Iya. Tuhan akan beritahu kita. Misalkan ya kok makin begini, makin jauh dari Tuhan, kita ini makin tidak semangat pelayanan di gereja. Nah, itu adalah gejala-gejala, tanda-tanda yang Tuhan sedang kirimkan kepada kita. Soalnya ada kasus Pak Pol ya. Ada seorang bergumul, dia itu harus pergi ya. Karena dia ditawari suatu pekerjaan. Dia minta tanda dari Tuhan dan memang secara ajaib dia diberikan. Misalnya kemudahan-kemudahan ya, dari fasilitas yang rasanya mustahil. Tapi ini bertentangan bahwa dia meninggalkan tanggung jawab keluarga, begitu. Ini tanda benar ya Pak Po? Betul. Itu jadi adalah salah satu contoh di mana kita bergantung pada dalam tanda kutip tanda yang sebetulnya belum tentu tanda. Jadi hikmat selalu ya mendahului hal-hal yang supernatural seperti itu. Kecuali supernaturalnya yang spektakuler, yang luar biasa. Misalkan ya seperti tadi ya, contohnya Gideon meminta tanda yang benar-benar tidak bisa dilakukan manusia. Kalau tandanya hanyalah kemudahan-kemudahan, tapi terus dia meninggalkan keluarganya, melalaikan keluarganya, saya kira dia tidak lagi berimbang ya dalam mengerti atau mengikuti kehendak Tuhan. Itu bahayanya. Tapi memang Pak Gunawan, saya harus akui dalam masa berpacaran ya, kita ini karena saking cintanya dan sesuai dengan selera kita cenderung memang memaksakan kehendak dan menciptakan tanda-tanda yang pro keputusan kita. Rasionalisasi ya. Rasionalisasi. Itulah sifat kita. Iya memang Pak. Sekarang kalau kita melihat dari peran orang tua tadi ya Pak,
yang tentu menghendaki anak-anaknya bahagia gitu. Kita sebagai orang-orang yang beriman itu boleh enggak Bapak? Katakan itu seperti menjodohkan gitu. Anak kita dengan seseorang atau keluarga yang kita itu memang sukai. Gitu. Saya sangat setuju. Jadi kita boleh sekali memperkenalkan anak kita dengan orang yang kita tahu baik. Dan kita tahu dari keluarga yang baik, seiman dengan kita. Silakan. Tanpa membuat ikatan apa-apa gitu Bapak ya. Tanpa membuat ikatan apa-apa. Perkenalan biasa ya, kalau mereka suka ya terus gitu ya. Betul. Karena tidak Pak Gunawan, kita ini yang sudah mulai berumur akan mengakui bahwa latar belakang keluarga berpengaruh pada si anak. Nah, kita ini menyadari hal ini. Tapi anak-anak kita belum menyadari hal itu. Misalkan ya, kalau anak kita ini ingin menikah dengan seorang gadis, yang kebetulan gadis itu ya, mempunyai ayah yang menyeleweng dan akhirnya menikah dengan wanita lain. Mungkin si gadis tersebut masih menyimpan trauma ya, ketakutan terhadap suami yang menyeleweng. Dan karena ayahnya telah pergi meninggalkan keluarganya, dia itu juga rasanya sulit percaya pada pria. Jadi kalau dia dekat dengan seorang pria, dia ingin memastikan pria ini 100% untuknya karena ketakutannya itu. Nah, anak kita kemungkinan tidak mengerti hal-hal ini. Dia hanya melihat anak ini baik, sesuai dengan seleranya, penampilannya ya. Dan kasihan, dia tidak punya papanya dulu mengkhianati keluarganya. Nah, ini kesulitan kita sebagai orang tua. Karena kalau kita menyampaikan hati-hati engkau dengan dia, anak kita bisa menuduh kita, kok kita itu kejam. Enggak berperi kemanusiaan. Anak yang ditinggal oleh ayah harusnya kan dikasihani, bukannya malah dijauhkan. Tapi anak kita memang belum bisa melihat yang kita lihat. Nah, maka penting kita dengan cara yang dialogis ya, tidak memaksakan kehendak, memberikan dia informasi, yaitu anakku memang dia anak yang baik. Dia adalah orang yang mencintai kamu dan kamu mencintai dia. Papa dan mama senang dengan dia secara pribadi. Tapi ada hal-hal yang mama atau papa minta engkau perhatikan mulai dari sekarang. Yaitu dia perlu belajar untuk tidak terlalu posesif misalnya itu. Kenapa dia nggak posesif dengan saya dan sebagainya? Ya sekarang mungkin tidak. Tapi ada kemungkinan dia akan posesif. Sebab biasanya anak-anak yang dibesarkan di keluarga yang tidak utuh lagi ya, dan adanya kasus penyelewengan, mungkin ya mempunyai rasa curiga yang lebih besar, sulit percaya pada orang. Ya itu masuk akal karena dia pernah terluka, jadi ketakutan itu terus menghantui dia. Jadi engkau juga perlu memperhatikan hal ini. Sebab nanti kalau dia terlalu posesif kepadamu, yang susah engkau. Pada masa berpacaran kau akan senang, karena kau melihat dia begitu mencintaimu. Engkau pulang jam berapa dia tanya. Engkau sudah menikah, engkau sebel. Setiap kali engkau pulang jam berapa dia tanya. Nah ini yang kau sekarang belum bisa lihat. Tapi aku beritahu engkau, agar engkau mulai perhatikan hal-hal ini. Nah biarkan dia mulai perhatikan, dan waktu muncul, biarkan dia gumulkan. Gitu. Sebagian orang ada yang bersikap pasif Pak Paul, di dalam menantikan pasangan hidupnya. Karena mereka berpendapat bahwa jodoh itu nanti Tuhan sendiri yang kirim. Akan diberikan. Kalau memang belum waktunya ya enggak. Padahal usianya bertambah terus, dan dia makin enggan untuk melakukan pendekatan dengan lawan jenis. Dan biasanya kalau bertambah tua itu bertambah rewel di dalam memilih jodoh. Tuntutannya gitu. Ya, tuntutannya. Bisa jadi. Nah ini saya rasa juga kesalahan konsep ya Pak Gun dan Ibu Ida. Kita kan tidak
sepasif itu dalam mencari pekerjaan. Kita akan mencari pekerjaan. Kita juga tidak sepasif itu dalam mencari rumah. Kita akan mencari rumah yang cocok. Dengan kata lain, Tuhan mengharapkan kita ini berfungsi secara normal ya, untuk hal-hal yang rutin. Aktivitas-aktivitas yang memang kita harus lakukan, ya kita lakukan. Termasuk aktivitas mencari jodoh. Kalau rumah kita cari, pekerjaan kita cari, jodoh kita nggak cari, ya saya rasa itu nggak pas ya pengertiannya. Tapi mungkin budaya kita memang nggak mendukung khususnya untuk yang putri, Pak. Kalau yang putri itu yang tadi istilah kita itu mencari gitu ya, yang aktif gitu ya. Lalu orang itu pandangannya lain gitu, negatif gitu. Betul, betul. Bahkan di budaya Barat pun ya, wanita tetap tidak sama dengan pria dalam hubungan suami, dalam hubungan berpacaran ini. Saya suka menggunakan istilah kalau pria mencari jodoh, wanita melihat jodoh. Sebab memang kalau wanita mencari-cari dianggap ini ya tidak pas gitu untuk budaya kita. Kasihan sih memang. Tapi ya wanita harus lebih pasif dalam budaya kita ini. Jadi dia menantikan dan dia berdoa dan menyambuti uluran-uluran atau inisiatif-inisiatif dari pria. Begitu. Sekarang kan ada banyak program-program yang diadakan ya untuk mempertemukan ini orang-orang ya yang belum menikah dan sebagainya. Itu dampaknya gimana Pak Bos sebenarnya? Saya rasa sih baik ya. Tapi saya minta ya ini juga dalam konteks yang ya, iman. Prinsip-prinsip tadi harus tetap menjadi acuan yang kuat gitu ya. Betul. Jadi jangan sampai ya kita juga sembarangan mengikuti biro jodoh. Iya. Ya kita ikuti yang diadakan oleh gereja kita misalnya. Itu lebih baik. Jadi sana mungkin peran gereja besar sekali Pak ya. Betul. Dan ini memang masalah Pak Gun. Saya sering ke gereja-gereja dan saya menemukan rata-rata di setiap gereja ya, surplus gadis dan kekurangan pria. Itu dia masalahnya. Jadi akhirnya banyak wanita lajang yang tidak ada jodoh. Dan karena tidak ada jodoh di gereja, mereka mencari jodoh di luar. Begitu. Ya, lain halnya kalau memang Tuhan menghendaki dia untuk melajang gitu Pak Pol ya. Itu ada orang-orang yang memang secara khusus dipanggil Tuhan untuk itu. Betul. Iya. Tapi pada umumnya memang kita perlu dengan hikmat Tuhan mencari jodoh yang Tuhan sediakan karena apa? Ya, kita membutuhkan teman di dalam menjalani kehidupan ini. Betul. Iya. Jadi saya rasa demikian tadi para pendengar yang kami kasihi. Kami telah mempersembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan tentang perjodohan bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan dari studio kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.